Virus corona adalah virus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia dengan cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Pada Maret 2020, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan dengan meliburkan sekolah-sekolah dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring dalam jaringan online. Bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu, bagaimana pembelajaran daring ini dibanding pembelajaran tatap muka seperti biasa? Seperti apa peserta didik untuk dapat terus belajar dari rumah dan mendapat pembelajaran selama pandemi di SMP Negeri Kota Madiun? Bersama saya, Anita Widiawati, yang akan sharing pembelajaran agama Hindu di Kota Madiun. Kenapa dilakukan pembelajaran daring ini? Adanya pandemi COVID, guru harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh peserta didik. Pembelajaran agama Hindu selama pandemi COVID di SMP Kota Madiun dilakukan secara daring dan luring. Daring dalam jaringan menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System LMS seperti menggunakan Zoom. Sedangkan pembelajaran luring dengan tatap muka. Pembelajaran agama Hindu di Kota Madiun pada sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik agama Hindu, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 13 Kota Madiun. Pembelajaran daring peserta didik dilaksanakan dari rumah masing-masing. Guru dari sekolah maupun dari rumah sesuai jadwal WFO dan WFH. Pembelajaran luring dilaksanakan di sekolah dengan tatap muka sesuai jadwal dari sekolah. Media yang digunakan dalam pembelajaran agama Hindu selama pandemi COVID di SMP Kota Madiun yaitu yang pertama, Zoom Clone Meeting atau Zoom. 2. Google Classroom. 3. WhatsApp Group WG. 4. YouTube. 5. Rekam layar aplikasi Android. Seperti apa dan bagaimana pembelajaran agama Hindu selama pandemi COVID di SMP Kota Madiun? Mari kita simak video rekod berikut ini. Baik Gina, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita melakukan puja panganjali. Om Swastiastu. Sebelumnya, marilah terlebih dahulu kita melakukan doa belajar. Yuk. Om Purwe Jato Brahmanam Brahmacari Dharma Vasana Stapa Sodatistan Asma Jatam Brahmanam Brahmajiestam Dewas Sarve Amartana Sakam Om Anubhadrah Kratoyantu Wiswata Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha Om Santi 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 Om. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom ya Gina. Walaupun melalui Zoom tetapi rasa kangen ini bisa terobati. Ya. Bagaimana kabarnya Gina hari ini, sehat? Sehat. Sehat, ya. Gina sudah menerapkan protokol kesehatan 5M? Ya. Sudah.
menjaga jarak, memakai masker kalau berpergian, terus mencuci tangan, sering-sering cuci tangan pakai sabun, terus menjaga kesehatan, makan 4 sehat 5 sempurna. Saya lihat Gina tambah montok ya pipinya sama kayak wanita. Efek di rumah ya. Ya makannya penuh. Ya selalu makan 4 sehat 5 sempurna dan menjauhi kerumunan. 5M ya, menjaga jarak, memakai sabun, memakai masker, menjaga kesehatan, menjauhi kerumunan ya, yang harus kita terapkan setiap hari. Oke. Gina sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, oke. Materi kita untuk semester 2 ini saya sambil share ya. Materi kita untuk semester 2 kurikulum ini kurikulum 2013 ini awalnya dulu kurikulum 2013 awalnya untuk kelas 8 materinya ini semester 2-nya Pancamahabhuta, sejarah perkembangan agama Hindu. Karena kondisi khusus, jadi kurikulum 2013 ini menjadi untuk semester 2 Pancamahabhuta, sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Bedanya dengan yang terdahulu, kalau dulu ada 3 bab di semester 1, semester 2-nya 2 bab. Untuk yang kondisi khusus karena adanya pandemi ini, kita belajarnya 2 bab semester 1, 2 bab semester 2. Ya. Oke, materi kita untuk yang pertama yaitu Pancamahabhuta. Pancamahabhuta. Terus untuk materi Pancamahabhuta ini Bu Anita sudah masukkan di Google Classroom. Bagaimana? Gina sering melihat Google Classroom-nya? Sering ya. Ya, untuk Google Classroom kita yang kelas 8, suara di sini agak ribut ya. Suaranya terdengar ribut dari sana. Iya. Karena wanita di kantor di SMP 5, mohon maaf karena yang ada sinyalnya di kantor. Kalau di luar kantor sinyalnya enggak bagus. Jadi Bu Anita bertahan di kantor. Tetapi ya seperti ini, agak ribut, tapi nggak apa-apa. Yang penting sinyalnya tercukupi ya, itu. Karena mencari sinyal, gitu. Oke. Nah, untuk saya lanjut lagi untuk Google Classroom kita. Ini kita masuk di kelas 8. Untuk tugas kelas materi tentang Pancamahabhuta ini sudah ada buku catatannya ya. Buku catatan seperti ini. Buku catatan. Nah, Pancamahabhuta ini tulisannya Bu Anita. Nanti Gina juga tugasnya menyalin di buku catatannya Gina. Seperti ini materi ya. Ini yang untuk di buku tulis. Gina sudah melakukannya? Sudah. Ya, oke. Di tugasnya itu ya, nanti ditulis di buku tulis materi Pancamahabhuta. Kemudian untuk Pancamahabhuta materinya juga sudah saya sertakan di Google Classroom, materi KD 1, PPT, penugasan menyalin nanti letaknya di sini, penugasan KD 1, penugasan keterampilan portofolio, penilaian diri. Ini terutama yang perlu saya sampaikan di penilaian diri ini berupa kuesioner. Nanti Gina juga mengisi form kuesionernya ya untuk lembar penilaian diri peserta didik. Nah, seperti ini. Nanti kuesionernya ini sudah ya.
Oke. Kemudian sebentar. Nah, terus ini mengenai Google Classroom. Ada yang ditanyakan dari Google Classroom? Tidak, Bu. Ya, oke. Terus saya lanjut ke materi PPT. Nah, nah, sebelum saya mulai ke materi, nah ini materi pertemuan kita yang pertama Pancamahabhuta. Saya terlebih dahulu ingin mengetahui Gina. Apa yang Gina ketahui tentang Pancamahabhuta? Pancamahabhuta adalah 5 unsur elemen kasar yang membentuk alam semesta. Iya, 5 elemen dasar alam semesta. Apalagi yang Gina ketahui selain itu? Gina pernah mengikuti Pancamahabhuta Pancamahabhuta sebagai unsur pembentukan alam semesta. ya, itu unsur alam semesta. Ya. Tanya lagi Bu Anita, Gina pernah mengikuti ngapen? Pernah. Di mana? Ngapen, Bu? Ngapen. Di Bali. Di Bali. Kapan itu? Sudah lama, Bu, waktu SD. SD. Kalau di sini, di Madiun ini, Gina pernah mengikuti acara kematian? Mungkin temannya meninggal, atau sekarang sedang pandemi ini ya, banyak korban yang kena pandemi. Ini pernah mengikuti upacara kematian, mungkin agama lain, seperti itu, melayat istilahnya. Pernah di Blitar tapi. Di Blitar. Saudara? Iya. 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 Oke, ya. Terus apa yang Gina rasakan ketika melihat acara kematian seperti itu, mengikuti melayat seperti itu? Apa yang Gina rasakan? Ada kesedihan di sana? Apa, Bu? Ada rasa kesedihan di sana? Ada. Ada. Ketika mengikuti ngapen, ada sedih apa ada bahagia yang Gina rasakan? Sedih, Bu. Sedih. Waktu melayat orang meninggal, rasanya ikut sedih, berduka juga. Iya. Oke, ya. Terus kira-kira antara Pancamahabhuta dengan kematian ada hubungannya enggak menurut Gina? Belum tahu, Bu. Tahu, iya. Nah, kita hari ini akan belajar Pancamahabhuta. Salah satunya ketika ngapen, kita akan tahu makna dari ngapen, dari kematian yang nantinya akan dialami semua makhluk. Karena semua makhluk akan mengalami kelahiran, hidup, dan mati. Ya, nah ini makhluk lahir, hidup, dan mati, kemudian ada hubungannya dengan Pancamahabhuta. Ketika kita lahir, kita hidup, dan setelah meninggal, kemana kita akan pergi. Kemudian tentang alam semesta, tentang Buana Agung, tentang Buana Alit. Nah, kita akan belajar mengenai Pancamahabhuta, termasuk prosesi ngapen seperti itu ya. Nah, ini ada hubungannya sekali dengan Pancamahabhuta. Juga saya ingin tahu juga, Gina di rumah rajin sembahyang? Trisanja? Trisanja ya. Trisanja, iya. Berapa kali sehari? 3 kali. Bisa full? Bisa pagi, siang, sore, seperti itu?
Ada bolong-bolongnya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Tapi dengan di rumah seperti ini ada hikmahnya kita ya. Bisa kita rajin sembahyang. Tadinya di sekolah, pagi kadang kita buru-buru harus bangun pagi untuk ke sekolah. Tapi karena adanya kegiatan PJJ di rumah ini, kita bisa sembahyang di rumah pagi jam 6, jam 12, jam sandikala malam, seperti itu ya. Ada hikmahnya, terutama kita yang awalnya tidak bisa masih bolong-bolong sembahyang di sanjanya. Dengan PJJ seperti ini, kita bisa meningkatkan kualitas diri, terutama sembahyang kita semakin rajin ya, karena waktunya kita bisa mengatur waktu. Misalnya sekolah kan siang nggak bisa, pagi kadang buru-buru ya kan. Ya, tapi dengan seperti ini ada manfaatnya juga yang harus kita tingkatkan, terutama sembahyang sehari-hari di rumah. Nah, ya nanti ditingkatkan lagi ya yang bolong-bolong ya sembahyangnya ya. Ajak Bapak Ibu Ya. di rumah sembahyang Trisanja sama-sama. Oke, terus untuk doa sehari-hari, bagaimana Gina? Doa sehari-harinya sudah? Doa bangun pagi, Belum menggosok gigi, terus doa makan. Juga ya di rumah ini dipakai, digunakan. Misalnya bangun pagi digunakan, makan ya, kesempatan kan ini kesempatan kita juga menggunakan doa sehari-hari di rumah. Kalau bisa di list, nanti saya buatkan listnya untuk membantu siswa untuk menghafal doa sehari-hari ya. Oke, saya harap Gina belajarnya di rumah juga lebih ditingkatkan lagi ya. Di rumah itu tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar dengan rajin. Misalnya kalau dulu harus diberikan oleh guru, Bapak Ibu guru, untuk materi, untuk tugas-tugas. Nah, seperti ini memang siswa juga diberi kesempatan untuk belajar mandiri. Maksudnya misalnya guru, ada beberapa guru yang tidak memberikan, peserta didik seperti Gina bisa mencari sendiri dari buku, belajar di rumah, lebih ditingkatkan untuk menambah pengetahuan. Ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Materi kita tentang Pancamahabhuta. Nah, standar kompetensinya Pancamahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Ini kita. Kemudian tujuan pembelajaran ini nanti peserta didik dapat menguraikan Pancamahabhuta sebagai pembentuk alam semesta dengan jujur dan disiplin. Jujur dan disiplin. Ini hubungannya dengan penilaian diri yang Gina isi. Itu tentang form kuesionernya itu tentang jujur dan kedisiplinan ya. Juga ada kuesioner orang tua, nanti orang tuanya untuk membantu mengisi ya. Apakah benar peserta didiknya jujur? Nah, di situ orang tua berperan mengisi kuesioner yang sudah Bu Anita buatkan ya. Nanti orang tuanya minta tolong diisi ya Gina ya. Oke, Ya. terus peta konsep Pancamahabhuta. Yang pertama nanti kita Pancamahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Yang kedua contoh-contoh Pancamahabhuta pada alam semesta. Yang ketiga cerita-cerita terkait unsur pembentuk alam semesta. Yang keempat upaya-upaya menyelaraskan diri dan alam. Ini hubungannya Pancamahabhuta. Nah, yang pertama kita masuk bab yang pertama, Pancamahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Nah, ini ya. Nah, menurut kitab suci Hindu Aranyaka Upanishad,
Brahmanda Purana Agastya Parwa mengenai teori penciptaan jagat raya, bahwa alam semesta atau makrokosmos dahulu kala itu tidak pernah ada, kemudian menjadi ada. Demikian seterusnya hingga berulang-ulang. Ya, terjadinya Buana Agung itu alam semesta, alam besar, diciptakan oleh Sang Hyang Widi pada waktu Sresti. Sresti itu penciptaan. Dan akan kembali pada waktu pralaya, peleburan. Ya, di sini penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Masih ingat dengan Trimurti? Masih. Masih. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma yang mencipta, Wisnu yang memelihara, dan Siwa yang melebur, ya, Trimurti. Nah, ini pada waktu penciptaan dilakukan oleh Dewa Siwa, pada memelihara Dewa Wisnu dan melebur Dewa Siwa. Oke, ini. Nih. Pada waktu Sresti penciptaan, Brahma Diva, siang Brahma, disebut siang Brahma. Pada waktu pralaya kiamat, Brahmanaka, malam Brahma. Satu Sresti dan satu pralaya ini disebut Brahma Kalpa atau satu kalpa. Satu penciptaan, satu peleburan itu satu Brahma Kalpa. Paham ya? Nah, lingkaran dari upati penciptaan stiti pralina disebut akalpa. Ya, sudah paham? Oke. Nah, alam semesta terdiri atas berjuta-juta planet, bintang, bulan, dan matahari. Nah, ini nanti saya share karena di sini tidak memungkinkan untuk videonya. Saya sudah membuatkan video tentang Pancamabhuta. Nanti saya bagi linknya kepada Gina. Karena kita terbatas Zoom ini, jadi untuk menonton video nanti saya share lagi, ditonton setelah pembelajaran ini ya. Saya share YouTube-nya. Sudah saya buatkan. Nanti ditonton setelah ini. Oke. Pustaka Suci Rigveda menjelaskan bagaimana proses penciptaan alam semesta dalam agama Hindu. Nah, disebutkan Nasa dasino dasa sita danim nasi dravono wioma paroyat kim avarifah kuhakasya sarmanam bah kimasi gahanam gabiram. Saya tidak slokakan ya. Oke. Tidak ada yang abadi, demikian pula dunia tidak akan abadi. Tidak abadi pula dengan cakrawala maupun yang ada di atas. Bagaimana di sana ada tempat yang tertutup dan di mana? Apakah kebahagiaan yang besar di sana? Bagaimana terdapat air yang tidak dapat diduga? Ini penjelasan dari Rigveda tentang proses alam semesta. Nih, di Rigveda 10, 129, 1 sampai. Nah, ini. Oke, ini tentang sloka-slokanya. Tidak saya inikan ya. Nanti dibaca lagi di rumah. Kemudian saya jelaskan mengenai Pancamahabhuta. Nah, Pancamahabhuta terdiri dari 5 unsur. Di sini ada air. Air ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris. Airnya bukan air ini, tapi pakai bahasa Inggris. Air, ether, land, water, fire. Ini air kan udara, ether ruang, land tanah, water air, fire api ya. Nah, ini. Nah, pengertian Pancamahabhuta yaitu
5 elemen dasar atau 5 unsur yang membentuk alam semesta. Ini pengertiannya. 5 elemen dasar, 5 unsur yang membentuk alam semesta. Tadi sudah disebutkan oleh Gina. Oke, bagian-bagian Pancamabhuta, Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa. Pertiwi apa? Unsur padat atau tanah. Oke, apa? Unsur cair atau air. Teja, Unsur cahaya atau api. ya, Bayu, Unsur angin atau udara. oke, Akasa, Ruang atau ether. ya. Misalnya saya tutup nanti, Gina bisa? Iya, nanti saya bantu untuk penghafalnya. Oke, kelima unsur tersebut bercampur menjadi satu membentuk Brahmanda atau planet-planet yang terdapat pada alam semesta. Setiap planet yang ada di alam semesta memiliki kadar unsur yang lebih menonjol dari unsur yang lain sehingga terdapat planet yang berbeda. Ini pada proses pencitraan. Nah, proses terjadinya alam semesta bisa kita lihat ya, mulai Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Prakerti, nah Satwam, Rajas, Tamas, ini Triguna yang berpengaruh dalam kita. Kemudian Mahat, Budi, Ahamkara, Pancatan Mantra, Manah, Pancamahabhuta, proses terjadinya alam semesta. Ya, sudah jelas di sini, yaitu Paramasiwa, Sadasiwa. Paramasiwa ini ketika sunyi, tidak ada apa-apa, makanya kita menyebut dengan Sangjang Widi di sini. Sangjang Widi ya, Sangjang Widi ini posisinya kita di Paramasiwa, sunya, tidak ada aktivitas. Kemudian menjadi Sadasiwa, Saguna Brahman, aktivitas di sini kita menyebutnya Brahma, Wisnu, Siwa, seperti itu ya. Ini sudah ada aktivitas. Ketika tidak ada sunya, itu Pak, kita menyebutnya Sangjang Widi, tidak bisa terpikirkan, tidak bisa tergambarkan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, seperti itu ketika Paramasiwa, sunya ya. Kemudian Sadasiwa, jadi Brahma, Wisnu, Siwa, penciptaan, seperti itu ya. Sudah ada aktivitas, kemudian menjadi Purusa Prakerti, kejiwaan dan kebendaan. Nah, Purusa dan Prakerti ini tidak bisa dipisahkan, seperti kerjasama si buta kuat dan si tuli lumpuh. Ya, si buta itu bisa tidak punya mata tetapi punya badan, bisa digerakkan dengan si tuli, misalnya si tuli tetapi tidak bisa melihat. Si tuli ini tidak bisa mendengar tapi bisa melihat. Ya, si tuli lumpuh. Ini diibaratkan seperti itu. Jadi ibaratnya si buta kuat, dia yang bawahnya tapi buta, seperti dengan menggendong si tuli lumpuh. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi matanya bisa melihat. Gitu ya. Bisa membayangkan gendong-gendongan antara si buta kuat dan si tuli lumpuh, Tina? Oke, seperti itu Purusa dan Prakerti. Ibaratkan kerjasama si buta kuat dan si tuli lumpuh. Kemudian menjadi Satwam, Rajas, dan Tamas. Ini triguna yang unsur di diri kita. Satwam adalah tenang, Rajas aktif, Tamas itu gelap, malas. Ya, Satwam, Rajas, Tamas. Ini adalah triguna. Kemudian menjadi Mahat, Budi, Ahamkara, Pancatan Mantra, 5 unsur halus, manah, pikiran, Pancamahabhuta, dan proses terjadinya alam semesta. Oke, ini proses terjadinya alam semesta. Dimulai Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Prakerti, Triguna, ada 4 di sana dulu ya. Ya, Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Prakerti, Triguna, Satwam, Rajas, Tamas. Bisa? 4? Oke, ya. Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Prakerti, kemudian Satwam, Rajas, Tamas.
Ya. Oke, kemudian menjadi MBA. MBA ini biasa kalau mudah mengingatnya itu MBA itu kayak basket NBA itu loh, MBA. MBA. Mahat Budi Ahamkara. Itu cara mengingat yang mudah. Jadi ada 4 tadi kan. Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Prakerti, kemudian Triguna, ya. Ya, 4. Kemudian menjadi MBA, Mahat Budi Ahamkara. Kemudian pancatan mantra, manah itu pikiran. Kemudian panca mahabhuta, proses terjadinya alam semesta. Mudah. Mudah ya. 4 tadi apa saja? Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Sadasiwa, Prakerti. Purusa Prakerti, Terus? Triguna, Satwam Rajas Tamas. Oke. Terus? MBA, Mahat Budi Ahamkara. Budi. Ya. Terus pancatan mantra, manah, panca mahabhuta. Manah, panca mahabhuta, proses terjadinya alam semesta. Oke. Misal saya tutup, saya ganti ini ya. Coba disebutkan tadi apa? Paramasiwa, Sadasiwa, terus Purusa Prakerti, Triguna, ya, MBA, Mahat, Budi Ahamkara, pancatan mantra, panca mantra, manah, panca mahabhuta, terjadinya alam semesta. Bisa ya? Mudah toh? Oke, kembali lagi tadi. Nah, saya buka lagi. Oke, paham ya? Jadi dari apa yang saya jelaskan, dari Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Prakerti, Satwam Rajas Tamas, Mahat, Budi, Ahamkara, pancatan mantra, manah, panca mahabhuta, proses terjadinya alam semesta. Bila dijelaskan proses terjadinya alam semesta secara rinci seperti ini, ya. Nah, kita di sini akan belajar tentang panca mahabhuta, 5 unsur asal yang membentuk alam semesta, ya. Nah, jadi semua alam semesta terbentuk dari panca mahabhuta, yaitu 5 unsur dari pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. 5 elemen dasar yang membentuk alam semesta. Ya. Lah, kalau berbicara tentang elemen dasar, masih ingat Avatar The Legend of Aang? Pernah nonton? Belum. Avatar The Legend of Aang. Biasa itu zamannya saya Avatar itu loh. Pernah? Oh, enggak, belum. Ya, zamannya kita ini. Zamannya saya dulu waktu kecil masih nonton Aang itu. Aang 5 unsur itu. Ya itu. Tapi ini 4. Kalau di Aang itu 4. Kalau panca mahabhuta itu panca 5. Ya, ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, contoh panca mahabhuta pada buana alit, benda-benda dari unsur panca mahabhuta. Oke. Ya, ini ada kita belajar pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Pertiwi yaitu unsur padat. Ada pada buana agung, pada alam semesta ini, dari pertiwi padat membentuk tanah, batu, kayu, besi, pasir, tembaga, emas, karang. Pada buana alit, makhluk membentuk tulang, kulit, kuku, daging, gigi, otot, rambut. Ya, jadi rambut kita itu terbentuk dari zat padatnya pertiwi, dari tanah, batu, kayu, nah seperti itu ya.
pada buana alit. Kemudian unsur apa cair, air di Buana Agung itu air, embun, hujan, air sungai, air laut, air susu, minyak. Nah, itu agung pada manusia atau makhluk menjadi darah, lemak, enzim, air liur, keringat, air seni, itu pada makhluk. Kemudian dari unsur panas di Buana Agung, api, cahaya, sinar, larva. Di tubuh kita itu ada suhu badan, cahaya, warna badan, semangat. Nah, itu semangat dari panas. Kemudian pada bayu, gas, di Buana Agung, angin, udara, atmosfer, oksigen. Nah, di tubuh makhluk menjadi nafas, bau badan, gas dalam tubuh, hawa, seperti itu ya. Kemudian pada akasa, ruang, di Buana Agung, jadi ruang, gua, angkasa, langit-langit, pokoknya yang berongga. Sedangkan di manusia, rongga dada, lubang telinga, lubang hidung, tenggorokan, seperti itu. Ya, ini pada contoh-contohnya. Oke, saya bisa diterima, Gina? Bisa. Oke, ini mengenai materi 1 tentang Buana Agung. Tadi saya ulang bahwa pertiwi tadi 5 unsur bagian Pancamabuta, yaitu pertiwi padat, apah cair, teja api, bayu, angin atau udara. Yang kelima akasa. Ya, sudah paham ya? Oke, saya flashback lagi, balik ke materi yang pernah kita tulis di Google Classroom. Nah, di Google Classroom pada materi buku catatan, nih ya, saya tuh pernah nulis seperti ini, pengertian Pancamabuta, Panca 5, Mabuta unsur elemen kasar, Pancamabuta 5 unsur elemen kasar yang membentuk alam semesta. Bagian-bagian Pancamabuta, pratebasa. Ini saya singkat, saya mudahkan ya. Pratebasa. Pernya pertiwi, A-nya apah, T-nya teja, Ba-nya bayu, Sa-nya akasa. Ya, padat, cair, panas, gas, ruang. Pratebasa. Pratebasa. Tangannya, oke. Pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Oke. Pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Udah. Unsur Pancamabuta, 5 elemen kasar yang membentuk alam semesta. Pratebasa, pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Padat, cair, panas, gas, ruang. Oke, saya tutup dulu. Tutup. Oke, ganti lainnya. Coba sebutkan 5 unsur Pancamahabhuta. Saya dengarkan. Pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Oke, pertiwi apa? Padat, unsur padat. Oke, pertiwi. Terus? Apah, unsur cair. Ya, lagi? Teja adalah unsur panas. Bayu? Bayu adalah unsur gas. Oke, terakhir? Akasa? Akasa adalah unsur ruang. Oke, bisa ya. Terus ini tadi
Nah, Pancamabhuta ini yang saya jelaskan tadi, Sresti penciptaan, Pralaya peleburan, Brahma Kalpa. Satu Sresti, satu Pralaya disebut satu Brahma Kalpa. Kemudian ini unsur-unsur tadi ya, Pancamabhuta. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian proses terjadinya alam semesta, Paramasiwa, Sadasiwa, Pungsa Prakerti, Satwam Rajas Tamas, Mahat Budi Ahamkara, Pancatan Mantra, Manah, Pancamabhuta, proses terjadinya alam semesta. Ini pada pertemuan hari ini. Ini bisa ya? Ini untuk memudahkan ditulis di buku tulis seperti biasanya, oke? Oke, sudah. Hari ini kita belajar tentang Pancamabhuta. Bagaimana? Dari apa yang saya sampaikan tadi, banyak paham ya Gina ya? Tentang Pancamabhuta ya. Oke, saya ingin tahu lagi dari yang saya sampaikan. Hari ini dari apa yang kita pelajari, saya ingin tahu sejauh mana Gina memahaminya. Apa itu Pancamabhuta? 5 elemen unsur dasar yang membentuk alam semesta. Ya, bagian-bagian Pancamabhuta. Pertiwi adalah unsur padat. Apah adalah unsur cair. Teja adalah unsur panas. Bayu adalah unsur gas. Akasa adalah unsur ruangan. Oke. Kemudian sebutkan unsur padat yang ada di alam semesta. Tanah, batu, kayu, besi, pasir. Ya, unsur cair yang ada di alam semesta. Air, embun, hujan, sungai, susu. Ya, sekarang Ibu Ana Alit sebutkan unsur eter yang ada di Bu Ana Alit. Gua, Bu Ana Alit. Bu Ana Alit kan manusia. Ya. Buana Agung dan Buana Alit. Buana Alit makhluk. Buana Agung alam semesta. Ada Buana Alit makhluk. Unsur-unsur eter. Rongga dada, lubang hidung, tenggorokan. Lubang hidung, tenggorokan. Ini. Lubang tali. Lubang telinga. Ya. Sebutkan unsur-unsur apa yang ada di Buana Alit. Darah, air liur, keringat, lemak, air pipisan masuk juga enggak? Ya. Nah, oke, bisa ya. Tadi ya. Kemudian bagaimana proses terjadinya alam semesta? Paramasiwa, Sadasiwa, Purusa Prakerti, Triguna, Satwam Rajas Tamas, Mahat, Budi, Ahamkara, Pancatan Mantra, proses terjadi Pancamabhuta, proses terjadinya alam semesta. Hari ini kita belajar itu dulu. Nanti juga untuk videonya saya bagikan via link ya. Untuk tugas-tugasnya di Google Classroom. Yang belum nanti juga saya kabari mana yang belum, mana yang sudah saya nilai nanti saya kasih. Terus juga untuk tugas-tugasnya ingin saya tanya dulu. Mengalami kesulitan dengan tugas-tugas di Google Classroom, Gina? Tidak, oke. Atau mungkin
sekarang Bu Anita berada di kantor, mungkin ada titipan Gina untuk disampaikan ke guru siapa? Ada tugas yang misalnya kesulitan Gina? Tidak ada? Tidak. Oke, ya. Ya, sejauh ini kita lancar ya, tugas-tugas dikerjakan juga Gina. Kemudian nanti tanggal 31 Maret akan diadakan PTS ya, untuk pendidikan agama Hindu, jadwalnya tanggal 31 Rabu. Kita Rabu PTS-nya, jumlah soalnya nanti 40 pilihan ganda. Nah, ini materinya tentang Pancamabuddha bab 1 saja. Jadi ini sampai setengah semester bab 1, nanti bab berikutnya baru ini. Jadi selama ini sampai PTS ini kita bab 1 saja Pancamabuddha. Ya. Terus ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang mengganjal Gina, ingin tanya tentang apa? Nggak ingin tahu? Tujuan mempelajari Pancamabuddha. Tujuannya supaya kita bisa tadi kita belajar tentang apa? Tadi belajar tentang proses terjadinya alam semesta. Ya. Nah, salah satunya itu kita bisa mengetahui tentang proses terjadinya alam semesta, tujuannya. Terus apalagi kita bisa tahu unsur-unsur pembentuk alam semesta. Banyak tujuannya, salah satunya itu ya. Kemudian kenapa tadi kita Bu Anita sampaikan ngaben? Apa sih hubungannya ngaben itu gitu kan? Kenapa kok dihubungkan dengan Pancamabuddha? Nah, sebenarnya ngaben itu untuk apa toh? Kenapa harus ngaben? Kenapa orang mati itu, apalagi sekarang pandemi ya, banyak terjadi kematian akibat COVID ini. Nah, salah satunya juga kita belajar Pancamabuddha ini. Nah, itu. Nah, ngaben kira-kira tujuannya kenapa sih di Aben? Ina tahu enggak? Kenapa ada di kubur? Kenapa ada di Aben? Ada juga di Bali itu, di Trunyan itu asli Bali itu tidak di Aben kan, tapi ditaruh terutama di pohon Trunyan, di bawah-bawahnya pohon Trunyan itu orang Bali asli, Bali Agama itu seperti itu, meninggalnya tidak di Aben tetapi ditaruh di bawahnya pohon Trunyan, di Trunyan sana seperti itu. Nah, kenapa ada di Aben? Kenapa ada yang dikubur? Ada yang hanya digeletakkan di bawah pohon. Ada juga yang daerah Toraja, Kalimantan, Toraja, Sulawesi ya. Itu ditaruh di gua-gua seperti itu, ya kan? Ya, kenapa? Ada perbedaan di sana. Menurut Dinas, kenapa? Dulu pernah tanya ke papa, katanya kalau yang ngaben itu orang yang punya harta. Kalau orang Hartanya miskin, banyak. misalnya nggak punya harta, nggak diaben. Iya, langsung dikubur. Bubur. Tidak diaben. Begitu. Tapi kenyataannya diaben juga ya, beberapa ya. Masal, ada program pemerintah, aben masal, seperti itu. Sebenarnya apa sih fungsinya ngaben itu menurut Gina? Karena dia kaya, Bu. Uangnya banyak, sehingga bisa diaben. Kalau orangnya nggak kaya, nggak punya uang, nggak bisa diaben. Gitu ya? Tapi ada kok beberapa di Bali itu, misalnya yang tidak punya, itu ada bisa mengikuti aben massal, program pemerintah ada seperti itu, aben massal. Jadi massal bersama-sama ngabennya seperti itu, ada dibantu dari pemerintah atau PDI. Seperti itu Pak, aben massal atau swadaya atau ada ikut koperasi, mencicil, istilahnya menyicil, dapat bantuan dari koperasi tapi sistem nyicil seperti itu di Bali, juga di India. Di India tuh mayat juga dibakar ya. Nah, itu sebenarnya awalnya itu dari mana sih? Kenapa harus dibakar? Nah, itu ya.
dibakar di Bali, terus di India, kalau di Jawa itu kebanyakan dikubur. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang seperti itu, nah, kita belajar Pancamahabhuta, 5 unsur pembentuk alam semesta. Alam semesta terbentuk dari 5 unsur Pancamahabhuta, termasuk juga manusia, makhluk terbentuk dari 5 unsur. Jadi, kenapa kita ngaben? Itu sebenarnya untuk mempercepat pengembalian unsur Pancamahabhuta. Yang dari tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, rongga kembali ke rongga, gas kembali ke gas, panas kembali ke panas, seperti itu. Itu adanya ngaben karena dasarnya itu. Jadi, untuk mempercepat unsur pengembalian Pancamahabhuta. Ya, ada yang menyebutkan apa sih ngaben supaya bisa masuk surga. Ya, ada yang mengatakan begitu. Berarti yang dikubur tidak masuk surga. Nah, yang bisa masuk surga neraka itu adalah perbuatan manusia. Kalau manusia banyak melakukan perbuatan baik, maka dia bisa masuk surga. Bila sangat banyak melakukan kebaikan, maka bisa ke moksa. Bila melakukan keburukan, banyak melakukan keburukan, maka masuk neraka. Seperti itu. Yang bisa menentukan masuk surga dan neraka adalah perbuatannya makhluk itu sendiri. Sebenarnya tujuan kita lahir ke dunia ini untuk apa sih? Kan seperti itu, yaitu terutama lahir ini untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kita itu lahir untuk melakukan perbuatan baik. Oke? Ya, jadi berbuat baik terutama itu. Yang bisa menentukan ke surga dan neraka adalah perbuatannya, bukan karena diaben atau dan lain sebagainya ya, terutama karena perbuatannya. Makanya kita harus banyak melakukan perbuatan baik. Itu yang kita pakai nanti ketika kita sudah meninggal. Perbuatan itulah yang menentukan kita masuk ke surga atau ke neraka. Ya, kalau banyak melakukan perbuatan buruk, maka ke neraka yang kita dapati. Banyak melakukan perbuatan baik, kita bisa ke surga. Semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, semakin kita bisa ke surga, ke moksa, seperti itu. Ya, sudah paham ya? Oke, tentang Pancamahabhuta ini. Bagaimana Gina? Selama pembelajaran PJJ di rumah, enak di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Sekolah. Kangen dengan Bapak Ibu guru? Iya. Kangen. Dengan teman-teman? Tapi makan, saya lihat kamu semakin gemuk ya, sama kayak wanita. Berarti senang di rumah. Senang. Iya, bukan hanya tidur, makan, dan mengerjakan tugas. Banyak tugas-tugasnya belum selesai. Sudah banyak yang selesai, apa banyak yang belum selesai? Banyak yang selesai. Yang selesai, oke. Yang belum selesai dikejar, dikerjakan, terus sempatkan waktu nanti untuk belajar PTS. Karena waktunya lagi 1 minggu ya, 3 ya, minggu lagi. Tugas-tugasnya cepat, istilahnya kejar bola, dilempar bola kalau di sekolah. Kalau sekarang PJJ ini jemput bola. Apa ya tugas saya yang belum, seperti itu. Apa ya yang harus saya kerjakan, seperti itu. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Bu Anita mohon maaf. Untuk tugas-tugas nanti saya WA yang sudah dan yang belum, nanti saya informasikan. Oke? Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan menghaturkan puja Paramasati.
Om Santi Santi. Santi, Santi, Om. Bisa meninggalkan room. Makasih, Bu. Sama-sama.